Indonesia sejak awal bukan sekedar gugusan pulau. Ia adalah peradaban maritim. Jauh sebelum bangsa Eropa menguasai samudra, masyarakat Nusantara telah menjadikan laut sebagai jalur utama kehidupan. Perdagangan, budaya, hingga kekuasaan, semuanya terhubung oleh laut. Kapal-kapal kayu berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, membawa komoditas berharga, rempah-rempah, hasil bumi hingga logam mulia. Kemampuan ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari pengetahuan panjang tentang angin, arus laut, dan navigasi. Bagi masyarakat Nusantara, laut bukan penghalang. Laut adalah jalan. Kehebatan pelayaran Nusantara bahkan tercatat oleh dunia luar. Seorang ilmuwan dari Yunani, Claudius Ptolemaeus, dalam catatannya menyebut kapal dari wilayah ini sebagai Colandia Ponta, yang diyakini merujuk pada kapal besar dari Sumatera atau Jawa. Catatan lain datang dari biksu Tiongkok, Ixing, yang pada abad ke-7 melakukan perjalanan menggunakan kapal dari Sriwijaya menuju India. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, Nusantara telah menjadi pusat jaringan pelayaran internasional. Bahkan dalam catatan Eropa abad ke-17, disebutkan bahwa Pelaut Jawa telah menjangkau wilayah sejauh Madagaskar, sebuah indikasi kemampuan navigasi lintas samudra. Memasuki abad pertengahan, kekuatan maritim Nusantara semakin terorganisir. Jawa menjadi salah satu pusat kekuatan utama, terutama dalam penguasaan jalur perdagangan rempah. Rute penting terbentuk antara Maluku sebagai sumber rempah, Jawa sebagai pusat distribusi, dan Malaka sebagai gerbang perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan berkembang pesat. Aktivitas perdagangan mendorong kebutuhan akan kapal yang lebih besar, lebih kuat, dan mampu menempuh perjalanan jarak jauh. Dari sinilah evolusi teknologi perkapalan Nusantara mencapai titik penting. Bukti awal kemampuan maritim Nusantara dapat dilihat dari relief Candi Borobudur. Relief tersebut menggambarkan kapal bercadik dengan sistem layar yang kompleks, menunjukkan pemahaman teknis yang tinggi dalam konstruksi kapal. Kapal-kapal ini tidak hanya digunakan untuk pelayaran lokal, tetapi juga untuk ekspedisi jarak jauh. Teknologi ini menjadi dasar bagi perkembangan kapal yang jauh lebih besar di masa berikut. Puncak kejayaan perkapalan Nusantara ditandai dengan lahirnya kapal Jung Jawa. Istilah Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti perahu. Namun dalam praktiknya, Jung adalah kapal raksasa. Kapal ini berkembang dan mencapai bentuk matang pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan maritim seperti Majapahit. Jung Jawa bukan sekedar alat transportasi, ia adalah simbol kekuatan ekonomi dan militer. Keunggulan Jung Jawa terletak pada teknik pembuatannya. Berbeda dengan kapal Eropa yang menggunakan paku besi, Jung Jawa dibangun menggunakan sistem pasak kayu. Teknik ini membuat struktur kapal lebih fleksibel dan tahan terhadap tekanan gelombang. Dinding kapal terdiri dari beberapa lapisan kayu tebal, seringkali mencapai 4 lapis. Material utama yang digunakan adalah kayu jati, yang dikenal kuat dan tahan terhadap air laut. Hasilnya adalah kapal yang kokoh dan mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Catatan sejarah menggambarkan ukuran Jung Jawa yang luar biasa besar. Beberapa sumber menyebut panjangnya bisa mencapai puluhan hingga lebih dari 100 meter, dengan kapasitas muatan hingga ribuan ton. Kapal ini mampu mengangkut ratusan hingga ratusan prajurit sekaligus, lengkap dengan logistik dan persenjataan. Dalam konteks zamannya, ukuran ini melampaui banyak kapal dari bangsa lain. Catatan dari penjelajah Eropa memberikan gambaran yang lebih jelas. Niccolo da Conti menyebut kapal dari Jawa lebih besar dibanding kapal-kapal Eropa. Gaspar Correa bahkan mencatat bahwa Jung Jawa mampu menahan tembakan meriam. Dibandingkan dengan kapal Portugis seperti Flor de la Mar, Jung Jawa disebut memiliki ukuran hingga beberapa kali lipat lebih besar.
Ini menunjukkan bahwa teknologi maritim Nusantara berada pada tingkat yang sangat maju. Jung Jawa memiliki dua fungsi utama, sebagai kapal dagang dan kapal militer. Dalam konteks militer, kerajaan seperti Majapahit menggunakan Jung sebagai armada perang. Catatan menyebut armada besar dapat terdiri dari ratusan kapal. Sementara dalam perdagangan, Jung digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas, beras, daging, emas, sutra, kamper, hingga kayu gaharu. Jaringan perdagangan ini menjangkau Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Pada masa itu, Nusantara bukan hanya bagian dari jalur perdagangan dunia, ia adalah pusatnya. Hampir seluruh komoditas rempah dari Asia terkonsentrasi di wilayah ini. Kapal-kapal Jung menjadi tulang punggung distribusi. Mereka menghubungkan pulau-pulau, kerajaan, dan benua. Laut Nusantara menjadi salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Namun kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Memasuki abad ke-16, kekuatan baru mulai muncul, bangsa Eropa. Portugis, kemudian Belanda, mulai menguasai jalur perdagangan strategis. Kekalahan dalam perebutan Malaka menjadi salah satu titik balik penting. Kekuatan maritim Nusantara mulai terdesak. Perubahan juga terjadi dari dalam. Pada masa Mataram, terutama di bawah pemerintahan Amangkurat I, kebijakan terhadap dunia maritim berubah drastis. Pelabuhan-pelabuhan ditutup, kapal-kapal dihancurkan untuk mencegah potensi pemberontakan dari wilayah pesisir. Langkah ini secara langsung melemahkan tradisi maritim yang telah dibangun selama berabad-abad. Dominasi VOC semakin memperparah keadaan. Mereka mengontrol pelabuhan, perdagangan, dan bahkan produksi kapal. Galangan kapal lokal dibatasi. Kapal dengan ukuran besar tidak lagi diizinkan untuk dibuat. Pengawasan ketat dilakukan di kota-kota pesisir. Akibatnya, kemampuan masyarakat Nusantara dalam membangun kapal besar perlahan menghilang. Seiring waktu, kapal Jung Jawa tidak lagi diproduksi. Pengetahuan tentang konstruksinya mulai terlupakan. Generasi baru tidak lagi mewarisi keahlian tersebut. Yang tersisa hanyalah catatan sejarah dan sedikit jejak dalam budaya maritim. Hari ini, tidak banyak yang menyadari bahwa Nusantara pernah memiliki kapal terbesar di dunia. Kapal yang lahir dari pengetahuan, pengalaman, dan keberanian menjelajah samudra. Sebuah kapal yang bukan hanya melintasi lautan, tetapi juga menghubungkan benua, mengikat peradaban, dan membawa pengaruh Nusantara hingga ke berbagai penjuru dunia. Kapal itu bukan sekedar alat angkut, ia adalah simbol kejayaan maritim, simbol dari sebuah bangsa yang memahami laut, menguasai angin, dan membaca arah tanpa batas. Jung Jawa bukan hanya teknologi, ia adalah representasi dari kecerdasan, ketekunan, dan warisan budaya yang dibangun selama berabad-abad. Melalui kapal inilah, peradaban Nusantara pernah berdiri sejajar, bahkan dalam banyak hal melampaui bangsa-bangsa besar lain dalam hal pelayaran, perdagangan, dan eksplorasi samudra. Namun waktu berjalan, kejayaan itu perlahan memudar, tertutup oleh perubahan zaman dan kekuatan baru yang datang dari luar. Yang tersisa kini hanyalah catatan, jejak, dan ingatan yang mulai terlupakan. Sejarah ini bukan sekedar kisah masa lalu. Ia bukan hanya untuk dikenang atau disimpan dalam buku dan arsip. Sejarah ini adalah pengingat bahwa identitas maritim Indonesia pernah begitu kuat, begitu berpengaruh, dan begitu disegani. Bahwa laut pernah menjadi bagian dari jati diri bangsa ini. Dan mungkin, di tengah perubahan zaman hari ini, warisan itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk dikenali kembali, untuk dipahami kembali, dan suatu hari untuk dibangkitkan kembali.